Alhamdulillah, Pak Nirwan. Alhamdulillah. Sudah, Apa kabar? ya sudah di kantor nih pagi ini sudah di Eh, kantor. sudah, Sudah di kantor. sudah. Pak Nirwan, kapan Ya, nih siap Pak Rektor. shopping lagi? Bener ya. Bener ya. Ayolah kita ke sana lah. Tapi serem Iya. sekarang karantinanya 21 hari ya. Enggak juga. Saya sudah submit itu sih student perpanjangan visa ya, sudah nggak tahu persentasenya berapa. Nanti nunggu disuruh Prof Nana aja lah. Sama. Saya 90% cuma nggak bisa ke sana kan. Iya. 90% cuma nggak bisa ke sana. Bisa-bisa perpanjangan berikutnya kita belum ke sana nih, Pak. Belum ke sana juga ya. Oke. Kalau Bapak sih udah tenang lah. Tenang, cuma belum dapat ijazah, Pak. Ya, gitu. Memang harus wisuda ya? Iya. Karena Inggris gitu ya, persemakmuran gitu. Harus wisuda dan nggak ada wisuda online. Oh gitu? Iya. Kita kan rame nih wisuda online ya. Di mana-mana kampus wisuda online. Di Malaysia sampai sekarang nggak ada. Nggak ada ya, nggak boleh ya. Nggak hikmat kayaknya, nggak ada itu, nggak ada musiknya iya. itu. Ternyata kan mereka tidak seperti kita sebenarnya, jauh lebih inovatif ya. Iya, mereka kan persemakmuran, Pak. Standarnya standar mereka, standar persemakmuran. Tuh, jadi belum dapat ijazah sampai sekarang. Sepertinya saya diminta nunggu Pak Nirwan dan teman-teman ini untuk konsul. Gitu. Siap. Harus dibantu ini adik-adik kelas adik-adiknya ini harus dibantu nih, aduh. Ini kualat deh, sesepuh sebenarnya. Pak Nirwan, ya. Pak Agung udah mau maju, doanya. Ya, Pak Agung baru sedikit ya. Udah mau maju itu April katanya. Oh gitu? Iya, makanya Pak Nirwan Mei harus udah nyusul nih. Saya juga diminta Juni itu sudah submit, tapi belum. Saya publikasinya mungkin bulan-bulan ini harus dikejar dua-duanya. Gimana caranya lah. Sebenarnya publikasi bisa, Pak Nirwan, bisa kita abaikan dulu nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena nanti itu hanya untuk syarat, untuk syarat lulusan ya. Syarat wisuda sebenarnya. Wisuda ya. Karena untuk Viva itu kita hanya diminta sudah submit kemana, jumlah berapa itu. Iya. Gitu loh. Tapi untuk saya sih kerjanya, kalau saya hitungnya kerjanya saya hanya tahun ini aja. Kalau saya selesai tahun ini, itu dokter terhebat. Hanya 1 tahun saya bekerja. Iya betul. 3 tahun itu kita shopping aja. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan sih selesai sih, saya lagi lagi ini data apa. Pak Nirwan, Pak Dadet itu sakit apa ya? Itu ambeien. Oh, alah ya Allah, nggih. Semoga cepat sembuh. Kemarin makan saya mau nanya nggak enak kan? Karena posisinya apa gitu loh. Ya. Oh iya. Saya juga belum ke sana sih, walaupun dekat, tapi udah sebelumnya kita sudah halo-halo juga. Belum nengok, belum sempat lah, karena saya di rumah terus kan, Pak. Saya di rumah terus ya. Ya, di kampus masih WFH. Dulu Pak Nirwan sempat cerita rumahnya kan di mall ya? Oh, di mall. Jadi transitnya di mall, habis itu keluar kota di mall lagi. Iya, saya rumahnya di sini, di dekatnya Telyu, Pak. Oh iya. Telyu. Itu kan mall tuh di situ, Transmart. Iya. Itu di situ. Kemarin itu loh, bulan apa itu? Saya sama Mas Agung, Santi mendapat panggilan dari Dikti kan. Ya. Ternyata acaranya itu beda, saya dengan Mas Agung. Oh, gitu. Lihat kan ada Pak Nirwan, yuk ketemu yuk. Ketemu lah. Pas sesi saya itu pas jadwalnya Pak Nirwan, sehingga saya nggak bisa bolos itu. Oh, gitu. Begitu mau bolos, Pak Nirwan sudah katanya udah send order dari situ. Iya, mana saya bilang waktu hari pertama itu saya ketemu aja karena saya harusnya hari itu tuh ngajari teman-teman asesor di BAT PT. Jadi bentrok tuh. Jadi saya izin dulu kalau bisa
saya nggak di situ gitu, tapi ya udah di situ aja. Jadi waktu pagi Pak Agung moto saya itu hanya ngomong aja sama Pak itu yang dekannya tell you tuh Pak siapa. Iya, 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 iya. Itu Pak. Ini Pak Andi siapa Pak? Pak Andi. Staffnya Pak. Andi, rekan kita Mas Andi. Andi mana Mas Andi? Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Nirwan ini kan memang dalam rangka kita perbaikan kualitas, baik itu dari sisi administratif, terus kemudian laporan-laporan dan sebagainya. Memang ini di awal kita coba kumpulkan lah untuk brainstorming awal dulu, istilahnya biar nggak kaget dan sebagainya. Nah, tentunya nanti monggo nanti saya urus gentle agreement-nya dengan Pak Rektor untuk membantu kita lah kira-kira dalam rangka mempersiapkan ya setahun ke depan kita mau akreditasi, Mas. Jadi kampus kita Institut Teknologi Tangerang Selatan ini menerima SK 2009 akhir. 2019 akhir. Ya. Dan mulai penerimaan itu baru 2020 bulan Oktober kemarin. Ganjil, ya. Ya. Nah, sehingga kemarin sebetulnya kita sempat ke LLDikti itu kena tagih lapor 2019 awal karena sejak nerima SK itu kan kita sudah dituntut untuk laporan gitu. Agustus. Apa? Halo? Terus Bapak suaranya. Halo, ya. Sorry. Nah, sehingga kemarin kita bersurat ke LLDikti untuk suaranya, Pak. Waduh, putus-putus ya. Benar. Ya, putus-putus. Kayaknya jangan pakai punyanya kampus nih. Sebentar. Nyampe Tangerang atau belum pulang? Belum ke Tangerang, sudah 2 minggu. Oh, ini di Jogja ini? Iya, di Jogja. Oh. Itu sudah penggede-penggedenya Pak Agung. Jaga kandang ini. Ya. Silakan Pak Agung, dilanjut Pak. Ya. Nah, kemarin kita sempat ke LLDikti untuk laporan bahwa sebetulnya 2019 itu dengan belum ada mahasiswa. Ya, bukan, dengan beberapa persiapan dan kondisi kita belum menerima mahasiswa baru. Sehingga baru kita mulai di 2020, kita mulai di bulan Oktober untuk semester awal ganjil. Nah, saya nggak tahu ya, tapi intinya adalah kalau menurut infonya kan memang minimum tahun kita bisa mengajukan proses reakreditasi itu kan 2 tahun gitu. Ya. Jadi menuju ke sana, nah ini kemudian kita coba undang teman-teman juga untuk mulai mempersiapkan karena mungkin ada persiapan dari sisi akreditasi prodi dan mungkin nanti ada sisi akreditasi kampusnya atau fakultasnya, saya kurang tahu. Nah, untuk itu kan mulai dari persiapan dokumentasinya, kemudian mungkin nanti scoring penilaiannya apa saja dan sebagainya. Karena kita memang masih awam banget, Mas, gitu. Kira-kira gitu. Monggo Pak Hanafi kalau mau ada tambahan lagi. Ya, oke, baik. Tambahan sedikit saja. Ini event ini setengah resmi, setengah enggak ya? Biar lebih rileks. Karena kalau serius itu malah jadi takut semua nih yang datang. Oke. Makasih Pak Nirwan. Saya sebenarnya sudah jauh-jauh hari dulu sebelum kita dapat SK itu. Saya udah intro sama Pak Nirwan sebenarnya waktu kita di Malaysia hobi shopping itu. Iya. Pak Nirwan, saya mohon dibantu ini karena memang ini tim itu benar-benar tim baru yang notabene banyak yang background-nya bisnis juga. Nah, tapi punya keinginan punya satu lembaga institusi pendidikan yang cukup kuat gitu, cukup kuat artinya dalam mengkader para talent anak-anak didik kita lah gitu. Nah,
salah satu upaya kita ini karena kita orang-orang baru nih Pak. Nah, kita meng-hire beberapa orang yang dirasa bisa mempunyai warna di ITTS itu. Nah, bulan yang lalu kita agreement dengan salah satu yang kita hire adalah Pak Ono Wibowo menjadi wakil rektor 1. Ini harapan kita sih untuk menambah amunisi karakter daripada ITTS ini. Ya. Nah, namun begitu, ini Pak Nirwan, kemarin sudah kita mencoba menggali sebenarnya informasi apa saja yang perlu kita persiapkan. Memang ini kan bukan hanya persiapan dokumen, tapi memang satu aktivitas nyata, aktivitas nyata yang memang harus kita persiapkan dari awal. Nah, di bulan yaitu saya sekitar bulan Agustus itu sempat ada pertemuan dan memang diundang perguruan tinggi yang baru-baru itu sama Dikti di pusat. Nah, saya pun bertanya, Pak, ini wajib akreditasi kapan? Yang bikin saya cukup nyaman sebenarnya, agak nyaman sebenarnya. Kalau cukup nyaman sih enggak ya. Tapi itu adalah bahwa akreditasinya ini dimulai 2 tahun sejak menerima mahasiswa, bukan sejak menerima SK gitu. Artinya kalau kita tarik itu mungkin kita ada prepare waktu mungkin 1,5 tahun atau kita ambil 1 tahun itu artinya untuk mematangkan persiapan kita. Di samping mematangkan itu harapan saya Pak Nirwan, kita memang secara budaya, secara manajemen memang dipersiapkan ke sana gitu. Toh akreditasi ini memang tolak ukur aktivitas kita secara nyata di perguruan tinggi gitu. Jadi bukan hanya sebatas administratif enggak, tapi memang apa yang aktivitas kita di dalam pengelolaan perguruan tinggi ini memang terukur dari sana. Mohon ini Pak Nirwan, karena ini benar orang-orang baru semuanya. Memang saya harapkan Mas Agung ini dosen dan strukturalnya juga ikut di sini biar tercerahkan. Karena kadang materi itu kan sekali nggak mudeng nih Pak. Saya juga begitu. Nanti setelah 2 kali, maksudnya begini. Nah, harapan saya sih sebenarnya dari pertemuan ini kita membreakdown semua kebutuhan untuk 1 tahun ke depan, termasuk infrastruktur, termasuk SDM, termasuk parameter-parameter yang lain seperti penelitian, kemudian masyarakat dan lain sebagainya. Makaten sih Pak Nirwan. Jadi intinya kita sudah mulai membreakdown kira-kira kebutuhannya seperti apa. Dan ya tentunya seperti orang pengen punya rapot itu kan pengen punya rapot sebaik-baiknya Pak Nirwan. Sebaik-baiknya. Nah, sehingga kita persiapkan dari awal. Walaupun nanti hasil nyatanya seperti apa, tapi sekali lagi seperti orang pengen punya rapot itu ya pengen juara kan. Kalau nggak juara ya nanti tengah-tengah, ya asal jangan di belakang sendiri. Jadi harapan kita itu mempunyai nilai terbaik dengan persiapan yang sebaik-baiknya dari awal. Begitu Pak Nirwan. Terima kasih. Ini memang kita jadikan sesepuh ini Pak Nirwan di tempat kita. Walaupun Pak, kita nggak akan pernah mau dikatakan sepuh atau tua. Ya begitu sih Pak Nirwan. Jadi memang kita dalam rangka persiapan sedini mungkin dari akreditasi. Kalau perguruan tinggi sudah lama mungkin nggak perlu persiapan cukup karena sudah menjadi habit, sudah menjadi budaya keseharian. Tapi bagi kita ini kan satu event yang harus kita persiapkan jauh-jauh tahun, jauh-jauh hari saja. Itu dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Rektor. Pak Nirwan, monggo Pak, waktu saya persilakan. Jadi intinya ya jangan terlalu serius lah. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor dan jajaran di ITTS ya namanya? ITTS ya, betul. Institut Teknologi. Baik. Kalau saya sih tahun lalu membimbing teman-teman yang serius gitu ya, teman-teman yang serius. Saya lakukan dengan BRI Institute Pak. Kalau Bapak search di Google kan ada tuh Institut Teknologi dan Bisnis BRI Pak ya. Itu memang punyanya BRI.
Jadi waktu dia ulang tahun ke-200 tahun ya, dia mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis BRI. Jadi orang di bangunannya di Ragunan itu dia menyebutnya BRI Institute. Itu bersatu dengan Korpu, Pak, Corporate University. Jadi gedungnya masih di situ gitu, masih di situ. Dan situasinya sama walaupun mereka sudah berdiri lalu merekrut dosen, bahkan Pak Rektornya itu kan Prof. Dana itu dari Universitas apa ya di Jakarta, Mercubuana gitu, di Mercubuana. Tapi secara umum kan teman-temannya juga baru bergabung dan mungkin kalaupun dia sudah jadi dosen banyak yang senior kan budayanya juga baru. Dan mungkin tata kelola tata pamong di perguruan tingginya juga belum terbentuk gitu. Nah, mereka juga minta bantuan saya. Jadi 1 tahun lalu sampai dengan masa corona, Pak, masa corona kan nggak boleh ke Jakarta. Jadi tiap 2 hari saya membimbing teman-teman seperti ini dari pagi sampai kadang pagi siang nanti kayak workshop dan ya tujuannya itu Pak, tujuannya adalah kita sebagai perguruan tinggi baru memang harus membenahi dulu dari tata kelola tata pamong yang kita miliki. Contohnya misalnya kalau ini tujuannya kan nanti akreditasi ya Pak ya, akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi. Walaupun kalau program studi kan sekarang banyak LAM Pak ya. Sekarang kan kalau yang Infokom kan sudah ada LAM baru tuh. LAM kami baru diberikan edaran untuk menuliskan izin bahwa kami boleh dipindahkan ke LAM Infokom gitu ya dari Banten sebagai asesor. Hari ini harus tulis surat boleh gitu ya. Dan yang pertama kali kita harus lihat itu Pak, kita harus lihat kita sudah punya apa di tata kelola itu Pak. Misalnya apakah kita sudah punya kebijakan sebagai perguruan tinggi, seluruh kebijakan. Ada 11 dokumen kebijakan utama yang harus kita punya dari mulai kalau 3 standar SNDIKT pastilah ya, tapi SDM segala macam itu kita nanti harus cek. Lalu berikutnya adalah seluruh kesiapan kita secara perencanaan gitu ya, dari mulai apakah kita sudah punya rencana induk jangka panjang ITTS ini sudah punya nggak 25-30 tahun ke depan dokumennya gitu Pak ya. Tapi saya rasa waktu pendirian Bapak punya, tapi mungkin ketika yang mendirikan ngurus itu siapa, begitu berdiri siapa gitu. Kan bisa begitu ya Pak ya. Waktu pendirian mungkin yang membuat dokumen itu siapa, tapi begitu Pak Rektor masuk, loh kok begini? Kan bisa saja, itu juga perlu adjustment. Dari situ juga ada Renstra yang menengahnya 5 tahun. Apakah kita sudah sama gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Lalu renov per tahunnya seperti apa. Dan juga visi misi kita sebagai perguruan tinggi juga perlu kita adjustment juga, betul nggak kita akan ke sana dan sesuai dengan. Nah dari situ sebagai tujuan utamanya kan apapun yang kita lakukan adalah direkognisi oleh eksternal kan Pak. Ya kalau dalam hal ini dalam waktu dekat dalam 2 tahun kita harus submit dokumen ke BAN-PT, baik itu perguruan tinggi maupun program studi yang belum ada LAM-nya. Tapi saya rasa LAM pun kan disupervisi oleh BAN-PT, jadi pasti instrumen-instrumennya tidak jauh berbeda dengan apa yang sekarang sudah ada, akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi memang domainnya masih BAN-PT Pak, semua oleh BAN-PT, kecuali program studi yang belum ada LAM-nya itu masih juga ke BAN-PT. Kalau yang ada LAM-nya dia harus ke LAM. Nah karena tujuan kita utamanya adalah sana, maka sebenarnya kalau kita membaca instrumen maupun APT maupun APS, kan itu sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai perguruan tinggi Pak. Tolak ukur indikator kinerja perguruan tinggi sebenarnya ada di sana semua, apapun bentuknya. Nah, karena itu biasanya teman-teman itu dalam membuat perencanaan penganggaran, sumber dayanya banyak, tapi tidak fokus apa yang diminta oleh tadi. Jadi unggul Pak misalnya. Contohnya misalnya dalam 2 tahun, kalau Bapak-Bapak
Kalau Bapak-Bapak tidak peduli ya, nanti di akhir paling dalam tanda petik baik. Karena kita tidak fokus. Karena dibilang, oh kami belum ada lulusan. Kan belum tentu begitu kan Pak. Contohnya misalnya yang APS ini, yang program studi ini, kan 30% bobotnya itu ada di luaran Pak. Ada di luaran. Luaran itu adalah mahasiswa dan lulusan. Mahasiswa dan lulusan sebenarnya. Memang bisa jadi di dalam 2 tahun itu kita tidak punya lulusan, tapi kita punya luaran lainnya. Penelitian, pengabdian, artikel, citasi, dan susah kan bisa Pak ya. Anak mahasiswa yang tahun kedua dia nulis artikel di media massa, nulis artikel di jurnal, kan bisa. Itu kita bisa kejar Pak, sehingga hasilnya tidak nol. Itu seperti itu. Itu langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan, dan di sistem akreditasi sekarang memang harus direncanakan Pak. Harus dibuat strategi pencapaiannya. Jadi berarti kita harus punya seluruh standar yang diminta. Kalau di instrumen itu ada 9 kriteria, 9 standarnya kita harus punya. Bagaimana visi misi itu ada. Jadi kalau dulu kan kita kan dosen juga ya Pak, dari dulu kan kalau ditanya visi misi kan yang ditanya visinya benar tidak itu dalam kata-katanya. Kalau sekarang kan enggak Pak. Visi misi yang baik itu harus diterjemahkan ke dalam RIP, harus diterjemahkan ke dalam Renstra, harus diterjemahkan ke dalam Renov. Di dalam Renov itu ada indikator kinerjanya, dan yang paling penting itu ada target. Nah, targetnya itu juga, kalau kita mau memosisikan ITTS ini, Bapak mau bersaing di mana? Bapak-bapak mau bersaing di mana nih ITTS, Bapak Ibu? Mau di daerah Tangerang saja, mau nasional karena ini institut teknologi, kita pun harus mendefinisikan Pak, institut teknologi ini kita akan unggul di area mana gitu. Mungkin nanti dengan bantuan para pakar, Pak Ono dan seterusnya, kita ini sebaiknya ada di mana. Dan nanti kita juga harus mendefinisikan siapa pesaing kita, sehingga kita tahu kita ini di level nasional atau di level Asia gitu atau ASEAN gitu ya, atau regional itu, atau level 2 negara, 3 negara, kita harus itu juga. Kalau level Tangerang saya rasa enggak lah, karena Bapak-bapak sudah punya pendiri, Bapak kan sudah punya pengalaman, sudah punya universitas dan seterusnya. Nggak mungkin jadi pemain lokal, minimal nasional Pak. Maka kalau nasional, kita harus identifikasi kita institut teknologi yang seperti apa. Bandingkan dengan BRI misalnya, namanya institut Pak yang baru. Jangan bandingkan dengan ITB, kan nggak logis gitu. Jadi cari pesaing-pesaing kita, lalu kita akan diceruk yang mana, dan ceruk itu yang akan kita garap sehingga kita tiba-tiba muncul gitu sebagai institut teknologi yang di bidang ini. Seperti itu Pak, itu penting. Dan itu akan muncul di visi kita yang diterjemahkan ke dalam indikator kinerja dan target. Nah, kalau target kita nasional, maka misalnya luaran mahasiswa publikasi misalnya di jurnal-jurnal yang bersesuai dengan visi kita, dan di level nasional dibantu. Nah, karena kita punya standar seperti itu, maka Pak Rektor nanti harus mengalokasi sumber daya. Nah, pencirinya itu Pak, tidak boleh kita punya cita-cita tapi nggak ada alokasi sumber dayanya. Makanya di instrumen yang sekarang itu kita harus selalu melihat apakah Bapak Ibu punya standarnya, apakah ada strategi pencapaian standarnya. Berarti strategi pencapaian itu program, sumber daya dan seterusnya. Lalu ukurannya diukur nggak bahwa itu tercapai dan tidak. Dan penciri unggul itu Pak, kalau misalnya kita mau punya visi unggul di ITTS ini, unggul di bidang apa, maka indikator kinerja utama yang paling mudah adalah luaran, Pak. Luaran. Contohnya misalnya ITTS ini unggul pada bidang teknologi atau sistem bioinformatika, misalnya seperti itu ya, bioinformatika. Maka Bapak harus membuat apa indikator penciri unggul itu. Apa di SDM, apa di luaran, atau di proses pendidikannya gitu ya. Jadi tapi pilih indikatornya yang mana. Kalau misalnya di luaran, nanti
setiap tahun kita harus masuk di jurnal ini, misalnya seperti itu, supaya direkognisi orang. Maka itu indikator kinerja yang dapat dengan mudah Bapak Ibu ukur ketercapaian visinya. Atau di SDM, misalnya SDM-nya harus doktornya sekian di bidang apa, gitu ya. Seperti itu. Jadi di masing-masing. Jadi itu yang paling mudah. Jadi yang paling mudah pencapaian visi itu ada di situ. Sehingga dalam tahapan tahun-tahun itu, Pak, kita kan ini baru tahun kedua ya, Pak ya, Pak Rektor, Pak Agung. Tahun kedua atau tahun ketiga? Tahun kedua. Kalau diterima sejak penerimaan mahasiswa, nanti di bulan Oktober baru setahun kalau dari penerimaan mahasiswa. Oke. Ya. Oke, baik. Berarti kita kan punya waktu, Pak, merumuskan cita-cita kita sampai dengan 2 tahun itu ada di mana, itu kita juga sudah punya. Berarti kalau 2020 kita mulai, berarti kita punya 1 tahun ke depan untuk menyiapkan semua itu. Kita juga ada di mana. Jadi cita-cita yang besar dalam range 5 tahun, dalam tiap tahun kita harus sudah bidik gitu ya, mana sasaran-sasaran yang akan kita benahi. Contohnya misalnya kalau sekarang kita penguatan internal dulu. Gitu ya. Penguatan internal kita, semua kebijakan ada tidak? Kalau kita tanya misalnya, apakah kita punya kebijakan untuk integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran? Bentuknya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan seterusnya, ada tidak? Kalau tidak ada, kalau teman-teman tidak bisa melakukan, Assalamualaikum Pak Ono. Oh iya. Waalaikumsalam. Sorry habis meeting sama tempat lain lagi. Baik Pak. Ya, baru kok Pak. Jadi kalau misalnya tadi kita tidak punya kebijakan itu, bagaimana kita mencapainya gitu, Pak Rektor dan kawan-kawan. Jadi kita mulai benahi dari apakah kita punya kebijakan-kebijakan terkait seluruh tata pamong yang diperlukan di perguruan tinggi. Lalu apakah juga ada standarnya? Kita sudah membuat standar dan seterusnya. Standar semua yang diperlukan. Dari situ baru kita bisa mencapai standar itu dengan strategi pencapaiannya. Kita sudah punya RKA tahunan nggak untuk mencapai itu? Kalau kita menyebut kita akan membuat proses pembelajaran di lab terbaik untuk apa? Standar labnya ada tidak? Bagaimana cara mencapainya dan seterusnya. Gitu Pak. Jadi seluruhnya itu memang harus kita desain. Jadi kalau dalam 2 tahun ini kita memang ingin dalam tanda petik ya minimal ketika kita mengajukan akreditasi itu jangan di level baik lah Pak gitu ya harus ada di level sangat baik lah minimal. Jadi saya rasa itu bisa dilakukan Pak. Saya rasa bisa dilakukan. Karena saya kemarin waktu memilih teman-teman BRI Institute itu juga sama Pak. Saya tidak saya waktu itu kan ada sosialisasi dari BANPT ke BRI. Lalu setelah sosialisasi saya diminta oleh Dewan Eksekutif untuk membimbing teman-teman itu Pak. Jadi 1 tahun kemarin itu saya cerita ke Pak Agung. Jadi di Bandung itu hanya 2 hari. 2 harinya di BRI Institute, 2 harinya di BANPT. Jadi di Jakartanya 4 hari. Sabtu baru pulang. Jadi memang dari situ Pak semua termasuk brainstorming bahwa pemikiran kita ini harus sama dulu. Pak Rektor, Pak Agung, teman-teman yang lain, Pak Irwan, Pak Bu Tutik dan seterusnya sama dulu, samakan dulu. Oh betul, karena walaupun teman-teman itu dulunya dosen di tempat mana gitu ya, tempat mana masuk situ, kalau di BRI bahkan banyak yang senior juga, tidak sama persepsinya tentang unggul yang diinginkan oleh BRI Institute. Unggul yang diinginkan oleh kita itu seperti apa, lalu cara menerjemahkannya, pola pikirnya itu juga kita harus samakan. Tapi kalau dari kinerja, saya tidak meragukan lah. Ada Pak Ono, ada Pak Rektor, ada Pak Agung, mungkin itu luaran dan capaian-capaian tertentu itu dalam waktu singkat itu bisa kita lakukan dengan cepat. Tetapi filosofinya kalau di akreditasi sekarang, tidak boleh ada luaran tanpa kebijakan gitu Pak. Contohnya yang paling mudah misalnya
Bapak ingin punya di borang itu akreditasi apa di instrumen itu di isiannya misalnya prestasi non akademik mahasiswa. Tiba-tiba Bapak menulis di situ juara karate tingkat ASEAN gitu ya. Nanti waktu asesornya ke sana dia akan nanya ini, bahkan dievaluasi diri, Bapak menulis evaluasi diri itu akan ketahuan sendiri ini juara karate ini ada prosesnya tidak gitu. Ada kebijakannya nggak bahwa ada layanan kemahasiswaan untuk menggali minat dan bakat. Ada UKM-nya yang membina karate. Ada kita sewa pembinanya, ada sewa pelatihnya dan susah gitu loh, Pak. Baru itu jadi juara. Kalau saya dengan teman-teman memilih teman-teman Al-Azhar itu, Universitas Al-Azhar, dia kalau mau punya prestasi non akademik itu tahun lalu 2019 itu dia menerima 20 atlet. Selamat datang 20 atlet berprestasi untuk menjadi mahasiswa baru. Nah, sepertinya kebijakan-kebijakan yang memudahkan kita itu juga perlu diambil, Pak Agung, gitu ya. Misalnya kita menerima mahasiswa yang berprestasi dalam bidang non akademik untuk menjadi mahasiswa kita dengan dalam tanda petik kebijakan tertentu memudahkan mereka, kan gitu ya. Misalnya kalau prestasinya kabupaten, ya beasiswa setengah harga bisa seperti itu dan seterusnya. Ada treatment-treatment yang memang kita harus lakukan, Pak. Jadi untuk mencapai sangat baik atau unggul memang harus kita desain. Kalau sekarang, kalau hanya menyerahkan, oh kita ini perguruan tinggi, nanti Pak Irwan ngajar ya, Bu Tuti ngajar ya, kalau hanya ngajar berarti kita tidak cepat, Pak. Kalau tidak cepat, jadi harus dengan strategi. Mana luaran-luaran yang diperlukan oleh kita dalam rangka akreditasi ini, misalnya direkognisi oleh badan akreditasi mau nasional mau internasional itu lebih mudah gitu. Jadi kita perlu strategi, Pak. Jadi kita tahu bahwa sumber daya kita itu tidak cukup untuk semua. Jadi kita harus bagi-bagi gitu ya, harus prioritas. Contohnya nanti kita punya berapa prodi, Pak? 3 prodi. 3 prodi. Nanti kalau 3 prodi mungkin nggak terlalu nggak terlalu krodit lah gitu ya. Tapi kita juga punya strategi karena kan sekarang ini yang disebut dengan dosen, Pak. Dosen itu bukan miliknya prodi. Dosen itu miliknya ITTS. Jadi Bapak bisa menempatkan dosen-dosen itu di semua prodi gitu ya, asal sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi kalau di instrumen yang sekarang itu ada yang disebut dengan dosen tetap program studi DTPS, ada DT saja. Jadi kalau misalnya ada prodi A, Pak Irwan itu sebenarnya kalau di home base di PDDikti ada di prodi B, tapi karena di prodi A itu ada mata kuliah yang bersesuaian untuk diajarkan, yang paling ekstrim lah misalnya ada prodi ekonomi atau manajemen. Lalu Pak Irwan ini orang informatika. Di prodi manajemen itu dia punya kurikulum yang salah satu mata kuliahnya menurut mereka kurikulum inti itu kurikulum yang inti mereka itu misalnya sistem informasi manajemen misalnya itu. Karena Pak Iwan ini orang sistem informasi juga, maka beliau mengajar di prodi A itu. Nah, dalam konsep sekarang beliau itu di DTPS. Kalau DTPS maka seluruh kinerjanya juga bisa dihitung di prodi itu. Itu yang konsep seperti itu harus sudah mulai dipikirkan oleh pimpinan, oleh Pak Rektor bahwa kalau kita mau rekrut doktor itu kita harus mengejar misalnya rasio kalau dokter itu kalau mau sangat baik gitu ya misalnya dalam satu prodi ya kira-kira 20% itu harus sudah ada, 20-30% itu harus sudah ada dokternya lah gitu ya. Jadi kalau mau baik sekali dalam satu prodi sehingga pada saat DTPS pimpinan itu harus mengalokasi ini siapa di DTPS itu dokternya, siapa ininya gitu ya. Dan nanti luaran-luarannya begitu Pak Rektor. Karena kan ini perlu strategi, ini perlu kita pikirkan bagaimana gitu. Karena dosen itu bukan miliknya PS sekarang, miliknya
UPPS, karena kita institut berarti punya institut. Jadi pada waktunya, pada saat TS, kita bisa mengalokasi dari mulai kualifikasi akademik, rasio doktor, jabatan akademik. Jabatan akademik itu kalau S1 kan mulai dari lektor sudah dihitung, Pak. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang masih asisten ahli, cepatlah misalnya dalam 2 tahun ini sudah diajukan, Pak. Lektor kan tidak sulit ya, ke lektor tidak sulit. Tuh. Jadi sudah bisa lektor, 75% lektor itu sudah 4 itu nilainya dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang perlu kita buat strategi, Pak. Walaupun misalnya di Prodi A itu banyak teman-teman baru, dosen-dosen baru masih asisten ahli. Pada saat S itu terpaksa harus diacak dulu gitu. Diacak dulu, tapi dengan catatan tadi ya, kurikulum yang didesainnya itu memang sudah direkognisi oleh pakar bidang studi, Pak. Jadi misalnya kurikulum Bapak di Prodi A, bidang studinya apa ya, supaya nanti tidak ada masalah pada saat ngaku-ngaku ini core kompetensinya prodi ini mata kuliah ini gitu ya. Itu banyak terjadi, Pak, karena tadinya orang-orang komputer lalu ada psikolog, jadi dokter informatika yang S2 bisa ngajar di psikolog. Asumsinya ya dengan sistem formasi dan seterusnya. Tapi nggak bisa kan, jadi harus direkognisi oleh pakar bidang ilmu program studi. Kalau dulu kan asosiasi profesi industri. Sekarang itu satu lagi diminta itu kalau di Bapak baca instrumen itu oleh pakar bidang ilmu program studi. Tadi untuk menentukan benar nggak core kompetensi dari kurikulumnya itu diajarkan oleh dosen yang benar gitu. Kira-kira begitu, Pak. Apa secara umum aja dulu ya, secara umum. Karena memang kalau secara praktisnya sih memang kita harus diskusi dan harus dilihat nih Bapak ini sekarang sudah punya dokumen apa saja sih, gitu kan? Kalau Renstra Renov itu bahkan statuta itu ada tidak gitu kan harus dicek dulu, Pak. Ada tidak ada sampai ke hal-hal yang detail yang kecil nanti. Karena diawali dari sana, Pak. Kalau tidak ada kebijakan, tidak ada pedoman peraturan, lalu nanti standar SOP dan seterusnya memang itu agak teknis itu ya, agak teknis, itu bisa dilakukan oleh teman-teman di staf. Tapi yang perlu kita samakan dulu persepsinya adalah strategi yang akan diambil, Pak. Begitu Pak Rektor tahu itu, maka tidak ada lagi gejolak, oh saya kan dosen prodi ini, nggak bisa dong di-assign ke sini, nanti saya kan ngajarnya apa. Itu kan tidak begitu, karena tujuan kita adalah rekognisi eksternal. Baik sekali, unggul, ya kan ini tujuan utama bersama adalah gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih misalnya asisten ahli tidak masuk dalam TS, ya berarti ada upaya dong bagaimana teman-teman itu bisa menjadi lektor, seperti itu. Jadi ada strategi-strategi yang harus dipikirkan ketika itu ketika itu sudah diambil, maka teman-teman lain juga paham gitu apa yang harus dilakukan. Kira-kira begitu, Pak Rektor. Mohon maaf ini tidak Pak Ono, mohon maaf ini saya tidak mengajari, tapi pengalaman saya begitu, Pak. Walaupun teman-teman ini berasal dari, ya saya bilang di BRI Institute itu kan Pak Rektornya Prof Dana, Pak Ono Prof Dana dari mana tadi? Mercubuana ya. Lalu WR1-nya itu Pak dari BINUS tuh Pak WR1 dari BINUS. Lama di Malaysia juga Pak beliau itu. Itu WR1-nya itu. Belum pejabat-pejabat lain, belum pejabat-pejabat BRI-nya. Yang tadinya birokrat, kepala LPM pejabat BRI misalnya, yang pemikirannya, oh seumur-umur kalau BRI itu nggak pernah Pak minta uang ke tempat lain gitu, misalnya pengabdian masyarakat. Kan kalau di perguruan tinggi kan penelitian dan PKM itu kalau uang internal itu apapun yang Bapak Ibu alokasikan itu nilainya hanya 2, Pak. Hati-hati Pak, misalnya Bapak akan memenuhi ini dosen-dosen supaya meneliti, dipenuhilah dari uang ITTS. Kalau uangnya dari internal itu maksimum itu 2 nilainya Pak. 2. Skornya 2. Sehingga dengan strategi Bapak harus membagi mana untuk internal, mana untuk dana ini bisa meraih dana eksternal dengan pola lain lah, in kind atau apapun gitu ya. Bahkan mungkin
penelitian-penelitian dengan UTM juga Pak bisa didesain gitu ya. Mungkin dananya dari kita tapi in kind, bisa kita bisa lab, bisa apa gitu ya. Jadi nanti muncul uangnya ada di situ, itu lebih smart itu Pak, lebih smart. Kira-kira begitu, itu strategi-strategi yang memang harus kita desain Pak. Kalau kita masih punya waktu ya saya rasa itu kita ini. Mungkin itu Pak Rektor gitu ya. Menarik sekali. Ini yang pengen saya tanyakan satu, di awal tadi disampaikan bahwa ada sekitar 25 kebijakan ya, atau dokumen ya, 11 dokumen utama ya. Oke. Nah, ini tentunya membuat dokumen seperti ini kan memang ya Pak, satu desain besar yang di breakdown menjadi 11 dokumen tadi ya. Nah, ini memang Pak, dikaji secara detail antara relasi variabel satu dengan variabel yang lainnya itu oleh para asesor. Ya, baik Pak, di instrumen itu ada yang disebut dengan dokumen formal. Dokumen formal itu yang akan dilihat oleh asesor kalau Bapak menyodorkan sebuah dokumen SK misalnya ya. Pertama yang akan dilihat apakah SK-nya itu valid. Valid itu kan ukurannya sama dengan, kalau kita mengukur panjang kan harus pakai penggaris atau meteran gitu ya. Apakah SK itu sesuai dengan yang akan diukurnya gitu, akan ditetapkan. Kan pasti begitu. Itu dokumen formal. Dokumen formal itu pasti ada resmi gitu loh Pak. Jadi ada, kalau Pak Rektor tanda tangan, bukan hari ini dibuat lalu tanda tangan. Harus ada prosesnya dong, siapa yang memvalidasi isinya, siapa yang memaharapnya dan seterusnya, kan itu formal. Dan isinya juga sesuai dengan apa yang, karena kadang teman-teman ini SK-nya apa, isinya apa, nanti luarannya apa. Tapi jangan khawatir Pak, jangan khawatir, karena kita tidak perlu meniru dokumen-dokumen orang lain. Kita yang perlu kita tetapkan adalah sesuai dengan apa yang akan kita tetapkan saja Pak. Kebijakan kita tentang itu seperti apa. Kalau memang kita perlu kebijakan yang simpel, sederhana, tapi itu dilaksanakan, itu lebih baik daripada Bapak copy paste dari Universitas Akakom misalnya. Copy paste ditempel, malah isinya lain gitu. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi jangan khawatir dengan ini harus tebal, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu, tapi ada kebijakan itu dilaksanakan. Betul. Itu Pak, yang penting itu. Yang penting itu. Seperti tadi, misalnya Bapak punya prestasi akademik. Pertama ada kebijakan nggak tentang itu? Misalnya UKM nggak yang menaungi misalnya karatenya. Berarti kalau ada kebijakan Pak, ada alokasi sumber daya, ada strateginya. Ada uang, ada orang, ada seperti itu Pak. Jadi tidak perlu ribet, cuman yang ada nggak kebijakannya ke arah sana supaya itu bisa dilakukan gitu, supaya dilaksanakan. Ya kalau tidak ada, di reverse engineering aja Pak. Sudah dilakukan, tinggal di tracing balik ke atasnya, ada nggak? Makasih Pak Nirwan. Begitu Pak. Kira-kira begitu. Salah satu mungkin Pak Nirwan yang dulu saya jadi ingat nih, bahwa memang salah satu yang jadi selling point daripada para dosen itu nanti yang harus ditunjukkan adalah misalkan publikasi. Itu memang sekarang baru saya kejar nih teman-teman. Mungkin target saya sih misalkan setengah tahun itu satu gitu loh. Setengah tahun satu publikasi. Nah, untuk mendorong itu juga, itu saya mengadakan event itu conference internasional di bulan Mei. Harapan saya juga ini bisa membantu meningkatkan publikasi para dosen juga. Nah, apakah ini juga harus ada satu kebijakan yang pendahulu supaya event ini juga menjadi satu event yang continue buat ITTS untuk meningkatkan jumlah publikasi dan kualitas publikasi daripada si para dosen ini. Atau mungkin betul Pak. Itu harus dibuat. Artinya langkah-langkah seperti itu ada di bidang mana nanti Bapak masukkan? Apakah itu upaya di LPPM atau upaya pengembangan suasana akademik, itu kan bisa dari berbanyak perspektif nantinya Pak. Tapi yang penting memang
semua itu memang kita desain, kita dokumentasi, kita ini arahnya kemana. Ya. Termasuk ini Pak Nirwan, ini Prof. Ono ini juara juara karya bukunya kan banyak sekali. Bisa jadi saling poin. Ya, Prof. Ono, selamat datang. Masih belum Prof. Masih ngurus. Saya nyebutnya sudah calon, Prof. Oh gitu ya. Calon kuat ini, kalau, udah mintip-mintip ini. Kalau Pak Ono lah, dalam tanda petik sudah inilah. Sudah yakin lah gitu ya. Kita doakan cepat ya Pak. Pak, begini Pak, misalnya Bapak tidak bisa tiba-tiba mengakui karya orang lain kalau itu tidak ada kebijakannya. Contohnya misalnya Pak Ono sebelumnya kan memang punya banyak karya. Betul. Tapi bergabung di kita ini 1 tahun, maka kebijakan-kebijakan yang kita ini tahun-tahun ini saja gitu ya, tahun-tahun kita saja. Karena karya dosen apapun, sivitas akademika itu harus memang berasal dari kebijakan yang kita buat. Itu loh Pak, itu masalahnya kan di situ. Masalah kita tidak bisa tiba-tiba mengaku-ngaku gitu ya. Tapi memang misalnya kebetulan ada buku yang belum terbit oleh Pak Ono misalnya. Ya kita buat kebijakan bagaimana itu supaya menjadi bagian dari upaya kita dalam luaran gitu Pak di ITS ini gitu, sehingga itu bisa berlaku. Itu Pak kira-kira begitu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk diakui ya, warisan-warisan diakui. Betul Pak, itu intinya Pak. Ya. Intinya di sana, intinya kenapa kita bicara administratif kebijakan khususnya, memang awalnya dari strategi Pak. Jadi pemikiran kita dari pemahaman Bapak, misalnya saya ngomong ini baru terpikir oleh Pak Rektor, oh iya harus gini. Itu kan strateginya dirumuskan oleh masing-masing pemangku penting. Bapak kan tinggal nyuruh aja Pak Gung tolong, Pak Iwan tolong, Pak Andi, Pak Markas. Pak Markas itu nama bukan? Nama itu Pak. Ya? Bukan ya, lembaga itu ya. Itu politik gitu ya. Itu seperti itu. Jadi harus berawal dari situ memang Pak, harus berawal dari strategi, dibuat kebijakannya, didokumentasi, dan yang paling penting kan ada strateginya Pak. Betul. Nggak boleh Bapak Ibu punya cita-cita atau tiba-tiba ada luaran, nggak ada strateginya. Yang dimaksud strategi itu kan program dan sumber daya Pak. Iya. Misalnya yang tadi Bapak mau publikasi dosen, pertanyaannya publikasi itu kan harus berasal dari penelitian atau pengabdian. Atau kalau nanti sudah ada bimbingan skripsi, tugas akhir kan dari sana munculnya. Betul. Kalau sekarang Bapak punya publikasi, pertanyaannya dari mana publikasi itu? Maka LPPM sebelum conference harus membuat dulu dong bahwa ada mereka melakukan penelitiannya apa, nanti luarannya apa. Gitu. Harus ada prosesnya loh Pak. Tiba-tiba ada conference suruh nanti pertanyaan berikutnya kalau prodi Pak, apakah karya-karya dosen itu, luaran-luaran dosen itu sudah sesuai dengan peta jalan penelitian PKM kita enggak? Sudah sesuai dengan agenda penelitian dosen dalam rangka keunggulan prodi ya Pak? Yang disebut unggul itu kan prodinya direkognisi oleh masyarakat. Yang disebut unggul itu. Maka kalau mau unggul Pak, harus pilih salah satu keunikan prodi itu sehingga orang nanti merujuk kita. Jadi yang disebut unggul itu jadi rujukan Pak. Misalnya karena ada Pak Ono ini nanti memberikan masukan kepada kita, kita akan menjadi ITS seperti apa. Keunikan ITTS itu seperti apa, keunggulannya ada di mana, dan itu akan diterjemahkan ke dalam prodi. Prodi itu akan diterjemahkan dalam kinerja kita. Jadi kalau nanti convert kita akan, misalnya Pak Rektor ingin ITTS ini unggul di bidang apa sih Pak? Secara umum cita-cita yang sudah kita rumuskan apa Pak di ITTS ini? Mute Pak, mute itu. Animasi. Ya, terus kemarin pokoknya di bidang itu ya digital gitu ya, digital. Ya betul. Karena ada Pak Ono, mungkin nanti ada IoT, networking itu salah satunya. Ya memang kita harus punya satu nilai unik Pak. Pilih salah satu. Satu saja ya. Satu saja, jangan banyak-banyak supaya nanti begitu satu keunikan yang didukung oleh 3 prodi itu, dan nanti itu akan didukung oleh seluruh kinerja, sehingga begitu conference pertama saja kita dikenal loh Pak. Oh ITTS ini akan di bidang ini loh gitu ya. Kan ada di bidang ini gitu ya.
Jadi itu Pak, jangan asal Pak, jangan asal conference nanti nggak ini. Karena nanti ada conference 1, kan belum conference 2, conference 3 kan? Ya mungkin bentuknya nanti Pak Onon nanti memberikan masukan, kita akan ke sini supaya nanti itu jadi rujukan juga. Kalau orang nanti akan publikasi di bidang multimedia atau bidang apa gitu ya, ke sana gitu. Ke sinilah, ke conference ini tahun depan ada lagi itu Pak. Jadi memang harus buat strategi yang ya Bapak-bapak lah lebih tahu gitu ya mau kemana. Mungkin begitu Pak Rektor. Benar. Jangan asal tadi nanti ya kalian bikin artikel lalu betul. Nah, jadi artikel itu berasal dari mana? Karena nanti akan dicek Pak. Ini luaran ketika Bapak membuat evaluasi diri itu kan Bapak akan menuliskan diri sendiri. Kita unggul di mana, lemah di mana, nanti perbaikannya kemana. Kalau ngasal nanti Bapak ribut sendiri. Ya Allah. Oh ini, ini Pak Iwan ini artikelnya tentang ini tentang ini. Nanti begitu disatukan nggak nyambung itu dengan peta jalan penelitian, dengan roadmap kita sendiri nggak nyambung. Pak Nirwan, yuk jadi ingat itu riset tesis kita. Kamu jangan tiba-tiba jadi hasil latar belakangmu nggak jelas. Ada tiba-tiba nunjukin hasil, padahal dia nggak cerita latar belakangnya apa, masalahnya apa. Itu kayak RP-nya kemana gitu ya? RP-nya mana, RP yang mana, ini problemnya apa? Oke, makasih Pak Nirwan ini. Ya, kira-kira begitu Pak. Ini kita Pak. Iya. Oke. Saya rasa Pak Ono punya banyak pengalaman lah, nanti mungkin kita ini dari pengalaman secara nasional itu kita harus ada di sini nih. Ini ceruk yang kosong yang dan bukan hanya kosong Pak, tapi nggak ada peminat jangan juga. Ada ceruk yang nanti Bapak jangan bentrok dengan di Jogja Pak. Nanti repot. Nanti orang Jawa Barat nggak ke Jogja lagi, padahal dari yang ke sana kan orang Banjar, Ciamis, Tasik kan ke sana, nanti ke Tangerang. Itu ya. Jadi harus milih, harus memilih ceruk unik yang memang terbuka. Kira-kira begitu, Pak. Iya, makasih Pak Nirwan. Kira-kira begitu, Pak Gung. Ada pertanyaan lagi. Ya memang ini kalau kita hanya datang mengajar dan seterusnya memang itu agak sulit Pak mencapai itu dalam 2 tahun. Nanti kita akan kebingungan sendiri ketika diminta untuk submit dokumen misalnya, bingung sendiri karena kita tidak upaya. Tapi kalau secara pelan-pelan, secara strategis kita siapkan mana indikator kinerja yang kita lemah lalu kita penuhi dengan sumber daya yang dalam tanda petik bisa kita alokasikan, itu bisa pada waktunya ya nggak terlalu inilah, mungkin juga harus sudah di level sangat baik lah kalau direncanakan dengan baik, yang dialokasikan dengan baik. Itu Pak. Kira-kira ya brainstorming kita begitulah. Tapi memang pelan-pelan Pak, karena ketika begini mungkin mudah, tapi begitu diskusi lagi dengan teman-teman implementasinya harus pelan-pelan karena kita banyak kan, bukan hanya kita tapi dengan dosen-dosen, dengan itu Pak. Oke. Pak Ono, monggo ada masukan? Silakan Pak. Bukan masukan sih, pertanyaan buat Pak Nirman. Silakan Prof. Ono. Saya tuh concern saya buat teman-teman yang muda-muda nih, yang masih tadi asisten ahli pengen jadi lektor. Kalau pengalaman Pak Nirwan tuh kira-kira berapa lama ya? Dari asisten ahli ke lektor berapa lama? Terus strateginya apa supaya mereka bisa agak cepat gitulah jadi lektor itu? Iya Pak. Yang memang yang ini Pak, yang kalau Bapak Ibu lihat di JPA ya, Jabatan Fungsional Akademik, sebenarnya kalau kita izinnya 2019, sekarang 2020-2021, sebenarnya kalau sudah asisten ahli kita sudah bisa mengajukan Pak di tahun ini, karena sudah 2 tahun ya. 2 tahun, tapi memang ada strateginya. Yang pertama adalah yang agak sulit itu kan publikasi Pak, publikasi. Nah publikasi itu dikejar lah agar nilainya itu kan 60-an ya, 60 poinan ya, mungkin itu dikejar. Kalau yang lainnya mungkin bisa didesain oleh kita Pak, misalnya pembelajaran gampang lah ya.
Pembelajaran sama pengabdian masyarakat kan Pengabdian itu masyarakat. bisa di. Yang agak sulit itu aja, Prof. Publikasi. Publikasi, tapi 60 dengan batasnya ya, 60 ya. Publikasinya 60 ya. Ya, sekitar 60 poin, 67 kalau tidak salah. Itu kalau yang Sinta berapa sih? Sinta 2. Sampai Sinta 5 boleh, Pak. Sampai Sinta 5 boleh. Sinta itu kira-kira dapat nilai berapa kalau Sinta itu? Tergantung, 5 Pak. kali Sinta, ya, Sinta 54 macam-macam. Macam-macam ya. Kalau yang nanti Sinta 1 itu 30 kalau nggak salah ya. Sinta ada yang 30 juga tuh. Iya ada. Sinta 1 itu 30 kalau nggak salah. Oh, tak pikir cuma internasional yang 30. Sinta bisa juga. Kalau internasional ada bahkan 40 Pak Ono. 40 kalau internasional. 40 ada. Dengan label reputasi baik itu bisa dengan 40. Nah, tapi kalau untuk lektor mah ini aja Pak, yang conference internasional yang itu juga bisa cepat lah. Betul. Oh. Ya. Soalnya concern saya terutama di situ sih, biar teman-teman bisa lektor dulu. Udah lektor kita udah lega lah. Ya, betul Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan 1 tahun ini bisa dikejar. Saya rasa bisa Pak, karena saya juga saya sendiri lektor itu sejak 2009 Pak. Sekarang udah nggak naik. Pak Nirwan ini kalau ngurus rajin malah sudah profesor ini, Pak Nirwan. Profesor dari mana? Oh, ternyata nasib kita sama semua ya. Sama semua, Pak. Kita sibuk dengan ini, Pak, dengan koinnya ini, Pak. Oke. Ya udah, enggak, saya concern buat anak-anak teman-teman yang muda-muda lah, supaya nasibnya jangan kayak saya gitu aja sih. Betul Pak Ono, betul Pak. Dan saya rasa Bapak-Bapak ya, Pak Rektor dan Pak Ono, teman-teman yang lain bisa genjot itu dalam 1 tahun ini Pak. Saya rasa bisa lah, bisa supaya saya begini Pak. Kalau saya lihat ya, saya belum pernah ke sana kan. Sumber daya, kalau saya lihat gedung dan seterusnya, kalau orang pun sebenarnya Pak Rektor bisa mengupayakan ya, dosen bisa mengupayakan itu bisa. Jadi kalau bisa kita begitu submit di akreditasi pertama itu jangan baiklah gitu ya. Kalau bisa sudah baik sekali gitu Pak. Dan itu memang perlu direncanakan Pak. Tapi kalau Bapak-Bapak ya sudah begini saja ya baik. Itu kuncinya di situ. Tapi kalau Pak Rektor mulai berpikir, Pak Rektor dengan Pak Ono yang punya sudah jejaring, punya pengalaman di sini, saya rasa itu bisa dilakukan. Itu Pak kira-kira. Enggak, saya tuh lagi rada gilanya gini Pak. Ini kan anak-anak mahasiswa lagi nggak bayar SPP nih ya. Kita kerjain, suruh nulis buku. Saya tuh lagi pengen ngerjain anak-anak, bener asli. Enak banget lu belajar kagak bayar SPP, nulis buku lu semua. Sama dosennya gitu, barengan dosen nulis buku. Ya Pak, jadi saya bilang tadi bahwa 30% di akreditasi sekarang itu kan luaran Pak. Luaran itu kalau lulusan dalam 2 tahun belum ada. Tapi kalau tulisan media massa, buku ber-ISBN, artikel, jurnal, dan seterusnya itu bisa Pak. Pak Rektor bisa mendesain itu. Yang tadi dengan caranya Pak Ono tadi. Anak-anak disuruh bikin, itu bisa Pak. Iya, aku lagi mikir ke sana sih. Kalau lulusan kita belum ada lah, kita susah dapat lulusan. Cuman kalau publikasi kita masih bisa. Masih bisa Pak. Tapi desain-desain tracer study, anak-anak ini mau jadi apa, bagaimana kita sudah bisa buat Pak. Aku lagi mikirnya lewat bahasa Indonesia sih sebenarnya. Pelajaran bahasa Indonesia pengen saya tambahin supaya buat nulis tadi sih. Ya, betul Pak, bisa Pak. Jadi pelajaran jangan tata bahasa doang, pusing saya. Ya, betul. Betul Pak. Kan memang begini Pak, kalau saya kan kesana kemari ya Pak, banyak kesana kemari. Masuk kalau tentara lah ya, kalau saya kemarin akreditasi Akademi Angkatan Udara. Kalau mereka kan bukan hanya akademik, tapi mereka kan kesamaptaan juga gitu ya. Jadi tetapi di ujung-ujungnya tetap mereka juga terkendala di akademik karena dia memang perwira muda, pinter memimpin perang dan seterusnya, tapi begitu nulis skripsi nggak bisa gitu. Itu juga tetap. Jadi memang kalau saya lihat dari situ banyak teman-teman yang mendesain kurikulum itu seperti kita belajar dulu Pak. Kita belajar satu mata kuliah dengan mata kuliah lain itu nggak membentuk dia jadi apa gitu. Ya sebaiknya kita fokus saja Pak. Kalau kita mau misalnya prodi ini capaian pembelajaran lulusannya itu adalah ini, maka kita harus sudah desain semua CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah itu harus mengarah ke sana. Mungkin kalau dia programmer nggak usah
banyak diajarin program. Satu saja gitu, tapi dia menguasai seluruh, misal seperti itu. Karena ketika dia belajar yang lain lebih mudah ketika dia sudah matang, sudah punya kemampuan. Jadi itu Pak, mungkin pola pikir Pak Ono bisa mewujudkan itu. Jadi jangan sampai mereka seperti dibuang ke hutan, begitu semester 7-8, ayo nulis skripsi, bingung sendiri. Padahal untuk mencapai lulus tepat waktu, kita tidak diserahkan di semester 7 atau semester 8, Pak. Mungkin di semester 5 dia sudah dalam tahapan ke arah sana. Sehingga pada saat semester 8, itu bukan hal yang besar yang dihadapi. Mungkin di semester 6 dia sudah pernah sidang dengan panelnya gitu Pak. Itu mungkin namanya apalah, project atau apapun gitu. Jadi dia tidak tiba-tiba, aduh saya harus buat skripsi. Itu cara yang harus kita desain untuk mereka lulus tepat waktu, happy. Bahkan mungkin dengan kurikulum Kampus Merdeka kita bisa desain seperti apa, itu lebih. Oh, pertanyaan Pak Nirwan. Ya, Pak. Yang Kampus Merdeka itu, ini tolong saya lagi nyocokin persepsi nih. Yang Kampus Merdeka itu boleh nggak, artinya mahasiswa boleh ngambil dari kampus lain, dari industri segala macam, terus dijadiin kredit, apa betul seperti itu atau gimana sih? Kampus Merdeka. Betul Pak, boleh begitu. Jadi mahasiswa misalnya ngambil dari kampus mana, waktu dia jadi mahasiswa kita, dia ngambil dari kampus mana, terus ditransfer jadi kredit kita gitu. Boleh Pak. Oh serius? Iya boleh Pak, boleh kalau gitu. Tapi semuanya itu berbasis kebijakannya. Ada nggak kebijakannya tempat kita seperti itu Pak? Oh, oke. Jadi semuanya berbasis ke kalau kita tidak ada ya tidak bisa. Misalnya kita mendesain walaupun dia S1, kita mendesain dia magang di perusahaan. Kalau kami dari Politeknik Pak, kalau saya di Politeknik dan kebetulan logistik, karena saya dari Politeknik Pos Pak. Jadi sejak dulu kami kalau di Politeknik itu kita mendesain tuh program magang situ. Bahkan ada perusahaan tuh minta Pak. Jadi kalau Bapak lulusan S1 masuk di perusahaan kami, nanti kami harus training. Kita buat program namanya program bersama ya dengan perusahaan. Jadi 1 semester di tempat kita, 1 semester di perusahaan. Di fungsi mana dia? Kalau logistik mungkin dia di warehouse dulu, di mana dulu gitu. Sehingga pada selesai D4 kembali ke perusahaan itu dia bukan pegawai baru Pak, sudah jadi manajer, karena dia punya pengalaman. Tapi memang masukan kurikulum Merdeka atau vokasi itu memang berat Pak, berat karena sumber daya yang harus kita siapkan untuk menjalin komunikasi dengan industri itu kan tidak mudah ya Pak, tidak mudah. Kak, saya rasakan sendiri karena hari ini dia besok sudah pindah, maka multi layer di jejaring itu kita juga sudah siapkan. Belum kalau misalnya kita punya mahasiswa 100 Pak mau dimagangkan, nggak bisa tiba-tiba suruh mereka magang, kita harus komunikasi intens dengan industri, kita harus sering bertemu, kita harus saling, baru kita bisa, industri baru terbuka. Kalau tidak agak berat. Itu Pak Nirwan, itu magang, maksudnya proses itu berapa kredit, berapa semester tuh kayak gitu magangnya itu? Kalau kami yang D4 itu 2 semester Pak, 2 semester. Full? Dilepas dari kampus berarti? Dilepas dari kampus, karena magang itu kan bukan seperti PKL Pak. Iya, jadi benar. Perusahaan datang rekrut. Mereka datang, ini kami punya mahasiswa 2 kelas ini, dia ada tes Pak, ada tes dan ada wawancara, kami mau rekrut ini dan terus. Dan itu yang penting tuh itunya Pak, kedekatan kita dengan industrinya. Mungkin Pak Rektor dan Pak Ono punyalah jejaring, itu bisa dilakukan. Selain itu kesiapan anak-anaknya juga, dia harus profil mereka itu harus match dengan industrinya. Gitu. Itu dihitung berapa kredit Pak? Dihitung berapa kredit itu? 1 semester Pak, sampai 1 semester itu kan rata-rata 20 kredit magang gitu aja ya? Boleh? Ya, magang, boleh. Atau kalau yang dilakukan BRI Institute itu magang tapi fungsi apa di sana itu dibuat kredit Pak, boleh begitu Pak. Contohnya misalnya kalau programmer 1 semester 23 SKS Pak ya. Misalnya dia 4 SKS-nya di perancangan gitu ya. 4 SKS-nya di database, bisa seperti itu. Tapi kalau kami juga ada segitu, ada magang segitu aja. Kalau Politeknik kan dalam tanda petik boleh. Boleh. Iya. Oh, menarik tuh Pak Rektor. Pak Ono sama Pak Nirwan, ini malah kalau saya nggak salah persepsi ya. Saya pernah dengar satu seminar
itu ternyata membuat produk itu termasuk bisa dijadikan sebagai pengganti skripsi. Boleh, Pak. Membuat Makanya gini, dari dulu pun tidak ada tuh bahwa skripsi itu harus bimbingan, harus itu tidak ada, Pak. Tapi kebijakan kita, misalnya di TTS itu ada kebijakan tuh. Kalau dia misalnya mahasiswa itu punya prestasi, contohnya misalnya yang paling itu kan mereka suka ada kegiatan-kegiatan di Dikti tuh Pak, misalnya pekan apa gitu ya. Lalu dia punya produk, punya ini berhasil di sana juara nasional gitu ya. Itu kan tinggal direkognisi aja oleh Bapak kalau itu skripsinya udah selesai. Itu kan kebijakan kita Pak. Kebijakan kita dalam tanda petik kebijakan itu kan setiap program punya CPL-nya Pak. Apakah CPL-nya itu tercapai atau tidak? Yang penting itu Pak. Jadi semuanya kembali ke kebijakan. Jadi jangan lagi klasik seperti kita sekolah Pak, suruh bimbingan, wah dicoret, gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Karena ada orang yang pintar membuat produk, tapi tidak bisa menulis. Akhirnya dia stuck di sana. Nah, begitu Pak. Atau mungkin bisa jadi ini orang memang sudah berkarya Pak pada waktu dia itu pada waktu dia menjalani pendidikan itu menurut informasi yang saya terima sudah bisa dikatakan dia sebagai pengganti syarat kelulusan tadi. Nah, kalau ini bisa kita lakukan menurut saya mungkin bisa memberikan satu jalan alternatif buat para mahasiswa untuk bisa lulus cepat gitu. Bisa lulus cepat dan punya kemampuan gitu ya. Ya, memang boleh. Memang boleh begitu. Nggak ada aturan harus skripsi, nggak ada. Jadi memang yang itu kan tugas akhir kan. Tugas akhir itu ya dalam rangka melengkapi kompetensi dia, kompetensi capaian pembelajaran dia. Dan teman-teman kalau Prof. Chan, Prof. Jaina itu di UI kan nggak begitu ya, nggak ada dia sidang skripsi, nggak ada karena dia memang sudah by design. Nah, kalau misalnya kompetensinya tercapai ya sudah lulus saja. Mungkin di kurikulumnya atau di sistemnya ditulis saja itu tugas akhir atau skripsi 6 SKS ya nggak apa-apa kan. Tapi bentuk pencapaiannya kalau misalnya dia sudah semester 7 lalu publikasinya di Sinta 1 Pak. Ya udah lulus kan, udah direvisi Pak. Kan gitu ya. Kan begitu. Wah, kalau udah bisa kayak gitu mah bagus itu. Betul. Dosennya ikut naik juga soalnya. Iya. Dosennya ngiri yang itu soalnya. Dosennya belum mampu. Iya. Pak Nirman nanya lagi. Pak. Dengan dia Pak. Ya, Pak Nirman nanya lagi. Ya. Ini urusan kuliah. Kan sekarang kita daring nih ya Pak. Daring. Jadi daring full boleh ya sekarang maksudnya? Boleh Pak, memang sekarang daring full boleh, tapi nanti ada beberapa asesor yang akan mengecek Pak, kalau nanti ya. Contohnya misalnya, kita daring, ditanya ada nggak record daringnya itu seperti apa? Misalnya pakai bot lah, kalau kita misalnya pakai bot, jadi begitu kita login sampai selesai itu ter-record. Oh berarti ada interaksi, ada komunikasi dalam, kalau 2 SKS misalnya jadi 50 jadi 100 menit itu ya Pak ya. Selama itu catatannya ada nggak masalah. Tapi jangan daring pembukaannya aja. Siap. Nggak ada gitu Pak. Terus gitu, Pak. Ini pertanyaan praktis dan memang itu yang saya kerjakan. Kalau record sih nggak masalah soalnya saya rekam di YouTube segala macam. Jadi ada rekamannya di YouTube. Nggak masalah. Yang pertanyaan saya tentang ujian. UTS, UAS dan sebagainya. Pak, yang dimaksud direkam itu terinstitusi Pak. Kalau misalnya ITTS misalnya, kalau di kita ya bicara, kalau di institusi itu memang rekamannya harus terinstitusi Pak, jangan per orang per dosen. Iya sih. Nah itu benar nih. Jadi ini usulan ya kita ITTS-nya harus menyiapkan sistemnya. Ya, cuman kalau video berat Pak. Bisa saja Pak, bisa saja YouTube-nya itu corporate Pak, nggak apa-apa. Iya. Ya pokoknya ada linknya masuk ke website ITTS. Betul. Jadi pas diklik tuh ITTS keluarnya. Ya ITTS keluarnya. Di embed nanti keluarnya di YouTube ya biarin tapi ITTS dulu yang diklik. ITTS tapi itu memang misalnya YouTube bisnisnya ITTS, WA bisnisnya ITTS bisa seperti itu Pak. Setuju banget Pak. Sekarang masalah ujian Pak. Ujian. Ujian boleh nggak ujiannya berkali-kali ya? Boleh Pak. Kan
Kang, yang namanya kan begini Pak, kalau sekarang kan konsepnya kompetensi kan Pak, mestinya kompetensi, apalagi kita online, mestinya kompetensi. Artinya kompetensi itu kan tidak bisa diukur dalam satu kali, bisa diukur dalam beberapa kali. Yang penting kompetensi yang diinginkan itu tercapai. Selama itu kompetensinya terukur, bisa tercapai sesuai dengan CPMK-nya, ya nggak masalah Pak. Mau ujiannya seperti apapun, kan nanti itu ada di kebijakan Pak masalahnya. Kebijakan. Ini buat cross check dulu Pak. Jadi yang saya kerjakan selama ini pengalaman di lapangan sih. Karena saya kan dulu saya di tempatnya Yohanes Surya nih, Surya University, STKIP Surya, dan itu sebagian besar anak Papua Pak. Horor itu ngajar anak Papua. Kalau saya cuma ngajar sekali atau ujian sekali, dijamin halal mereka nggak akan lulus. Betul Pak. Akhirnya saya pakai e-learning, saya bikin supaya mereka boleh ujian berkali-kali. Jadi UTS UAS-nya boleh berkali-kali, dan ternyata mereka akan belajar waktu ujian doang. Normal kan? Semua orang juga gitu. Belajarnya waktu ujian. Dan ternyata karena mereka berkali-kali ngerjain ujian, mereka jadi pintar karena waktu belajarnya waktu ujian. Dan ternyata rekornya si Yomilera itu sampai 121 kali ujian, Pak. Dapat nilai 70 sih. Jadi kalau itu sahih, itu sah, ya saya akan pakai kayak gitu. Jadi akibatnya remedial hilang sih. Jadi saya ngilangin remedial, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan kompetensi gitu. Jadi UTS UAS saya tuh berkali-kali semua. Sampai sekarang rata-rata anak-anak kerjain UTS UAS sekitar 10 kali, 15 kali sih. Tapi akibatnya pas saya masukin ke BAAK, nilainya A semua nih. Paling anak BAAK nanti yang komplain ke saya, Pak Ono, kenapa nilainya A semua? Ya suka-suka gue yang dosen gitu ya. Jadi itu sah ya Pak ya? Sah, selama itu memang kan ada kebijakannya. Kan pada saat pengukuran capaian pembelajaran itu, nanti misalnya kalau Bapak-Bapak baca di instrumen ini, di instrumennya Ban PT saja itu pilihan Pak. Boleh dengan boleh dengan praktik, boleh dengan uji kemampuan, macam-macam Pak, boleh. Boleh dengan portofolio. Portofolio itu misalnya satu mata kuliah, di minggu kedua dia harus mengerjakan apa. Sukses tidak, mengerjakan apa. Jadi di akhir atau di UTS itu diambil dari nilai. Itu boleh Pak, tapi kita harus punya kebijakan. Secara institusi ada tidak kebijakan bahwa itu. Jadi semua tadi Pak Rektor, makanya apa yang kita lakukan itu memang harus by design gitu Pak. Ini sharing pengalaman dikit aja ya. Saya di kuliah, jadi kan saya bentuknya semua e-learning. Jadi satu, ujian saya bikin boleh berulang-ulang. Dan saya ngambil nilai yang paling tinggi. Akibatnya anak-anak ujian semua. Yang kedua, yang saya lakukan adalah saya ngasih pilihan. Kalau Anda nggak mau ngerjain ujian, silakan nulis buku. Gitu. Nah, itu boleh. Tapi barengan sama dosennya ya, gitu. Ya dapat kom juga, gitu. Jadi saya kasih pilihan-pilihan kayak gitu sih, Pak. Jadi kalau itu sah, sip. Nggak apa-apa, Pak. Jadi memang ketika Bapak Ibu ingin mengevaluasi capaian pembelajaran, apapun yang Bapak Ibu terapkan, ya itu yang harus dilakukan gitu. Tapi jangan misalnya melakukan sesuatu yang di luar kebijakan yang ditetapkan oleh institusi kan begitu. Intinya di sana Pak, intinya di sana. Jadi kita harus mendesain itu. Kalau dengan anak Papua, kami juga punya pengalaman Pak. Kami dikirim 10 orang dari Kirong, Kabupaten Kirong, yang kembali hanya 9, karena yang satu meninggal. Gara-gara mabuk dia. Dan itu sampai mengajarnya Pak, nggak bisa di kelas Pak. Jadi kita assign dosen 1 orang 1 mahasiswa. Dan itu mengajarnya ngajarin Pak. Jadi bilangannya tolong dibulatkan, nanti dia buletin. Dibuletin. Bener dibuletin. Satu gitu. Bener Pak, bener. Iya bener. Kirong kan di atas Pak. Kirong kan di perbatasan Papua. Kalau anak-anak yang rada pantai itu memang agak pinter-pinter. Tapi kalau di sana, di sana itu Pak, sampai saya waktu jadi wakil direktur 1 itu ketakutan Pak, ada yang meninggal itu. Ternyata teman-teman Papua dari Jakartanya datang, Pak nggak usah khawatir karena kami biasa. Jadi kami nggak akan menuntut apapun. Udah kami urus saja. Gitu Pak. Iya Pak. Kalau saya dulu yang meninggal lebih parah Pak. Dia meninggal karena overdosis. Tapi caranya overdosis gelo Pak. Jadi minuman dicampur sama baygon, mati tuh ada. Iya, Pak, sama Pak. Rata-rata mereka kan begitu. Di semester awal Pak, di semester awal mereka datang, lalu datang kepada kami, Pak, kami mau ambil uang jajan, katanya. Berapa?
75 juta. Kasihlah 75 juta Pak, 10 orang. Seminggu habis Pak. 75 orang, 75 juta itu seminggu habis. Kalau anak-anak kita kemarin lebih parah lagi Pak, kan dikasih laptop nih, anak-anak masing-masing laptop, dikasih laptop. Jalan-jalanlah mereka ke Jakarta, kan di Tangsel ya, Surya tuh di Tangsel. Jalan-jalanlah ke Jakarta. Terus nggak punya duit buat pulang balik ke Tangsel, bayar taksi, bayarnya pakai laptop, bukan dijual, dikasih laptopnya ke taksi. Pintar banget ya anak Papua punya kepala. Oke. Ya kira-kira begitu Pak Rektor. Jadi ini aja lah pencerahan lah bahwa mengurusi perguruan tinggi itu memang tidak bisa juga kita konsentrasi hanya belajar mengajar, tapi Pak mau ke arah mana ya harus dibahas strategi lah Pak, dibahas strategi. Kira-kira begitu Pak. Pak Nirwan, ini target saya di samping mungkin bicara strategi yang harus kita dokumentasikan. Saya mempersiapkan 25 dokumen yang diperlukan tadi, karena ini saya pikir bukan sesuatu hal yang mudah ya, karena disesuaikan dengan karakteristik visi dan misi daripada ITTS sendiri. Dan ini menurut saya juga perlu rata-rata perlu berapa bulan sih Pak? Yang lain perlu menyiapkan, karena ini kan 1 tahun kita ini. Kalau teman-teman Beris itu 1 tahun Pak. 1 tahun sampai itu. Oke. 1 tahun sampai. Kita harus meng-kick off dari sekarang ya. Ya harus mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Oke. Ya, makasih Pak. Ini akan saya breakdown karena dokumen ini kan nyata memang harus ada gitu ya. Nyata. Bapak baca di itu saja Pak, di instrumen APT, akreditasi perguruan tinggi dengan APS. Tapi di APT dulu, dulu karena dokumennya ada di situ. Kalau APS menjalankan saja. Siap. Ini jadi ngarang jadi buat tesis lagi. Iya betul Pak, itu LED itu. Tesis lagi. LED itu 3 tesis Pak itu. Ini dejavu ini. Makanya gue nggak mau jadi rektor. Nah, ini malah mau saya tuker ya Pak. Nggak mau Pak, terima kasih Bapak aja. Sorry, Pak Nirwan nanya lagi Pak Nirwan nanya lagi. Gini. Saya ini yang lagi di kepala saya pengen supaya kuliah-kuliah saya di kampus ITTS dibuka. Maksudnya dibuka online ya. Jadi semua bisa ngambil. Semua orang bisa ngambil. Nah, nanti mereka dapat sertifikat kalau bisa lulus dari kuliah itu. Dari sertifikat. Boleh nggak itu ditransfer jadi kredit di kemudian hari di ITTS-nya sendiri? Jadi waktu dia ngambil, belum mahasiswa ITTS gitu ya. Tapi dia bisa ngambil, terus kita kasih sertifikat, terus dia masuk ke ITTS daftar mau jadi mahasiswa. Saya udah punya sertifikat ini gitu. Ya, dia sertifikatnya apa? Profesi, industri atau bukan sertifikat sudah menyelesaikan mata kuliah itu gitu. Mata pelajaran ini udah selesai, dapat nilai sekian. Jadi bukan sertifikat profesi, bukan. Oke. Selama itu kita bisa rekognisi lembaganya boleh Pak? Siapa misalnya lembaga yang mengeluarkan, contohnya kalau jaringan Pak, dia sudah punya Cisco misalnya Pak ya, CCNA atau CCDA gitu ya, itu bisa dikonversi Pak, bisa dikonversi. Atau misalnya kita ngajari dia database administrator, lalu dia udah punya Oracle gitu ya, OCE dan seterusnya, itu bisa juga seperti itu. Ya, itu kan itu sertifikat itu profesi Pak. Kalau ini sertifikat, jadi kuliah kita buka, kuliahnya yang dibuka, bukan sertifikat bahwa dia profesional di bidang itu, enggak. Dia sertifikat bahwa dia berhasil menyelesaikan kuliah ini dengan nilai sekian. Tapi kita tidak bilang bahwa dia profesional di bidang itu. Gitu. Oke. Ya selama, saya bilang gitu, selama itu bisa direkognisi lembaga yang mengeluarkannya itu boleh saja Pak. LSP misalnya atau apa ya yang harus direkognisi Pak, direkognisi si lembaganya. Yang lagi saya pikirin jadi yang ngeluarin ITTS sendiri. Jadi ITTS ngeluarin, tapi sertifikatnya sertifikat kuliah sih. Nah, terus dia nanti daftar ke ITTS bahwa saya sudah menyelesaikan ini. Jadi bukan LSP sih sebenarnya. Bukan LSP ya? Iya, bukan LSP. Jadi ITTS ngeluarin bahwa Anda sudah menyelesaikan kuliah ini, dapat nilai sekian. Free sih ini, free, gratis. Jadi ini lagi taktik buat marketing, Pak. Oke. Bukan rahasia dulu, bukan rahasia nih, bukan rahasia. Iya. Saya rasa kalau itu adalah mata kuliah
tertentu ya, mata kuliah tertentu dalam misalnya core kompetensi, misalnya dia di teknik database tadi boleh lah. ya database misalnya, itu sepertinya masih bisa Pak, bisa sepertinya. Tapi mungkin kita yang sebagai lembaganya harus mencari tahu tentang rekognisi bahwa kita boleh membuat kursus online dan seterusnya. Itu mungkin yang kita perlukan Pak. Khawatirnya nanti itu kan ada program yang itu Pak, yang RPL kan Pak. Ada program RPL sebenarnya. RPL itu kan tidak seluruhnya, bisa sebagian, bisa tertentu gitu kan, itu bisa kesan. Khawatirnya bentrok dengan situ Pak, dengan daerah-daerah itu. Oh. Kan RPL itu ada yang seluruhnya, ada yang sebagian seperti tadi, misalnya dari 60 mata kuliah itu dia sudah bisa menyelesaikan 30 atau 40. Jadi dia di kita hanya menempuh 20, tapi itu masuknya di RPL Pak. Ya. Oh, itu RPL orang luar ya maksudnya di tempat lain ya? Ya. Kalau yang saya pikirkan kuliah dari kita sih, kuliahnya dari ITTS. Jadi orang ngambil ke ITTS, tapi bukan sebagai mahasiswa ITTS, dia dapat sertifikat dari ITTS, nanti di kemudian hari dengan sertifikat itu dia daftar sebagai mahasiswa direkognisi ya, direkognisi di itunya. Oh, kamu iya benar, kamu udah selesai dapat nilai sekian. Oke, kamu jadi mahasiswa, sebagian ditransfer jadi kredit gitu. Dari ITTS buat ITTS lagi sih sebenarnya. Oke, sebenarnya kalau kebijakannya dan ya, tapi mungkin itu perlu dipastikan dulu Pak. Apakah kita boleh seperti itu? Misalnya itu penyelenggara itunya Pak, penyelenggara course-nya itu. Oh. Siapa? Gitu ya. Paling aman sih kita punya LSP sih sebenarnya kalau mau ya, aman ya. Gitu Pak, itu lebih aman LSP. Ya. Tapi ngurusnya nyebelin banget. Tapi kalau P1 mudah loh Pak. Kalau LSP P1 mudah. Oh gitu. Yang di lembaga kita itu mudah. Kami sudah lama sih pakai P1 Pak, dan itu paling aman, itu paling mudah. Oh gitu. Itu ngurusnya kan ke BNSP itu ya? Ya, ke BNSP. Ya. Beda lagi tuh makhluknya. Beda lagi. Ya, begitu Pak Rektor. Masih di mute Pak. Mute. Ya. Oke, makasih. Ini kita yang jelas akan segera kick off Pak Nirwan, karena nggak ada waktu lama lagi. Nggak ada waktu lama lagi. Saya termasuk termotivasi sama wejangannya Pak Nirwan tadi, bahwa janganlah statusnya hanya baik. Betul. Janganlah statusnya hanya baik. Lulus. Ya, oke, makasih motivasi. Makasih Pak Nirwan. Sama-sama Pak. Masih di mute. Halo, saya udah. Enggak Pak Agung. Agung, saya Pak. Ya, intinya terima kasih Pak Nirwan atas ya brainstorming awalnya ini. Jadi memang harus mulai kita mulai mengisi instrumen ya. Mulai dari tadi harus ada awal mula kebijakan, sehingga hal-hal yang kita kerjakan itu pondasinya dari kebijakan itu, ya. Terus kemudian mungkin tadi kita harus membidik satu uniqueness yang kiranya menjadi keunggulan kita nantinya di masa-masa yang akan datang, sehingga teman-teman yang ada di kampus-kampus yang ada mungkin di Tangerang Selatan dan sebagainya juga mungkin akan curugnya akan mempunyai perbedaan sendiri gitu. Jadi kita akan dikenal sebagai apa gitu ya nantinya gitu. Ya, betul Pak. Tapi memang ini harus dibimbing sih Pak, karena memang dokumennya banyak banget. Apalagi waktu di Bandung kemarin saya sempat ikut, belum pas Sabtonya saya nggak ikut sih lagi. Tapi untuk akun Sabtonya kita sudah ada sih Pak, cuma sudah ada ya. Ini bingung dan sebagainya. Tapi intinya oke lah. Jadi kita jadikan awal mula ini sebagai modal awal kita, karena mumpung masih ada waktu dan dokumennya cukup banyak, kita perlu bimbingan lah dari Pak Nirwan, semoga hasilnya sangat memuaskan gitu kira-kira.
Amin. Mudah-mudahan dengan upaya terbaik. Terbaik. Ya. Jadi mungkin juga nanti akan dibantu juga teman-teman seperti Pak Andi sama Bu Tuti, nanti mohon kiranya ikutlah dalam rombongan Nahkoda ini. Kemudian mungkin besok kita kan ada rencana koordinasi dengan para dosen, Pak Hanafi. Jadi harapannya seperti yang Pak Nirwan bilang, kita harus satu visi misi nih. Apa yang gerbong yang akan kita bawa, jangan sampai satu ke utara, ada yang selatan, ada yang dan sebagainya. Jadi terkait dengan proses mungkin tadi misalnya dari luaran yang akreditasinya 30%, apakah ini dari penelitian atau pengabdian atau mungkin arahnya mau kemana dan sebagainya. Saya kira juga masih perlu bimbingan gitu. Jadi ya karena kita juga masih newbie ya di bidang akademik walaupun kita sempat kuliah. Tapi memang dikti ini syaratnya luar biasa. Jadi kita direpotkan malah hal-hal yang seperti ini ya. Pertanggungjawaban dan sebagainya, ya Allah. Tapi intinya sih begitu, Pak Nirwan, Pak Hanafi, Pak Ono dan rekan-rekan sekalian. Dari saya cukup. Mungkin terima kasih atas waktunya. Nanti kita next ketemu dalam pertemuan yang lain dalam konteks memang persiapan dalam menuju sangat memuaskan dalam akreditasi. Baik, Pak. Iya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Rektor. Nanti kapan ke Tangerang Selatan? Oh, minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Ya, Loh, ini bukan di sini toh, tak pikir udah ketipu gua. Iya, Pak. Masih lockdown ini. Masih lockdown. Masih lockdown. Locknya yang bawah ya, Pak ya. Yang bawah aja. Baik, Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rektor, Pak Ono, Pak Agung dan teman-teman semua. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.